bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu juga tentang dua orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu dalam juga perayaan besar, ketika selesai misa, kemudian tersalam-salaman, ada pasangan yang meminta berkat karena sudah 10 tahun menikah tetapi belum punya anak. Kemudian juga ada yang datang, kalau tidak salah 7 tahun, sudah menikah, belum punya anak. Nah, bagi saya, permohonan berkat supaya kemudian punya anak, untuk pasangan itu masih sesuatu yang wajar dan normal. Ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba datang pada saya, ada pasangan yang sudah berusia 90 tahun dan 99 tahun, ya, Monsinyur minta berkat karena kami sudah puluhan 90 tahun menikah tapi belum punya anak. Ya. Apakah saya berani memberi berkat? Nah, bagi saya barangkali itu sesuatu yang sudah mustahil, ya. Tetapi ternyata bagi Allah tidak mustahil. Dan itulah yang terjadi pada diri Abraham dan Sarah. Ya.
Tapi barangkali untuk pada dewasa ini Tuhan tidak memerlukan itu lagi, dalam arti satu tokoh yang akan lahir dari perempuan mandul dan pasangan yang sudah usia lanjut, karena sudah datang sang putra perjanjian yang memang kedatangannya sangat dipersiapkan oleh Allah sejak semula, sejak manusia jatuh dalam dosa. Akan datang sang putra perjanjian ini yang akan dalam tanda kutip menyelesaikan semua perkara yang ada di dunia ini. Nah, kita juga punya lagu, walaupun mungkin tidak asli dari Katolik, ya banyak perkara yang tidak kita mengerti di dalam dunia kita. Ada banyak pertanyaan yang pada saat ini menjadi katakanlah pertanyaan yang mungkin sulit untuk menemukan jawaban. Ada banyak sekali contoh-contoh detail-detail dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita mengerti, ya. Pada saat itu orang sudah kaya raya masih korupsi besar-besaran, orang yang hanya gara-gara tidak dikasih uang membunuh bapaknya yang tukang sate padahal dia TNI. Kemudian banyak nama-nama Katolik yang juga terjebak korupsi. Artinya banyak hal yang tidak bisa kita mengerti mengapa itu terjadi, walaupun mungkin secara normal biasa harusnya tidak terjadi. Karena kita berpikir normalnya itu semua baik-baik saja, semua mungkin berlangsung dengan wajar, ya. Orang yang sudah kaya tidak akan korupsi, orang yang katakan hidupnya sudah berkecukupan yang tidak akan berpikir untuk misalnya juga malah mensengsarakan orang lain dan seterusnya. Tapi banyak hal terjadi dan mungkin kita juga ajukan pertanyaan yang sama, mengapa itu bisa terjadi tanpa kita mengerti jawabannya. Nah, tadi dalam pengantar saya katakan tentang perubahan dunia yang begitu luar biasa, sampai kemudian disebut dunia ini sedang berlari dan kita pontang-panting untuk mengikuti perubahan itu. Dengan risiko kita bisa kemudian terjebak untuk mengikuti apakah yang sedang kita kejar itu sesuatu yang benar, atau justru kita dibawa lari jauh ke tempat yang justru kemudian menjauhkan diri kita dari hidup kita sendiri. Sudah banyak buku yang menulis tentang manusia yang justru pada saat ini semakin teralienasi atau terasing dari dirinya sendiri, orang yang sudah katakanlah dalam relasi serba kacau balau, ya tidak jelas lagi, dengan anak-anak yang terjebak dengan game di HP dan tidak lagi ada interaksi sosial dengan orang lain, kemudian penyakit yang diakibatkannya, entah itu penyakit-penyakit psikologis, ya pokoknya kehilangan jati diri itu menjadi warna dari manusia modern ini. Nah, semuanya kemudian kita lihat sebagai problem yang tidak bisa kita atasi, problem yang makin lama membuat kita tadi masuk dalam krisis yang besar, krisis dalam hidup, krisis dalam panggilan, kemudian juga krisis dalam iman. Satu contoh misalnya dari survei yang diarahkan pada orang muda Katolik, ya, ketika terjadi pertemuan IYD, Indonesian Youth Day, yang baru saja terjadi dan selesai di Palembang, itu dikatakan 50% orang muda Katolik itu sebetulnya ingin meninggalkan gereja karena merasa tidak mendapat apa-apa. Tapi apakah benar karena mereka mencari sesuatu dan ingin mendapat apa-apa di dalam gereja dan kemudian mereka tidak mendapatkannya lalu punya keinginan untuk meninggalkan gereja? Barangkali problemnya tidak di sana, tetapi saya melihatnya lebih kepada ada krisis-krisis yang kemudian membuat kita hidup serba tidak jelas, lalu mengajukan banyak pertanyaan yang tidak mendapatkan jawaban. Hari ini dalam KRK diberi tema bahwa Yesus datang sebagai Mesias, undangan Mesias, undangan Sang Penyelamat. Marilah datang kepadaku kalian semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Itu undangan Mesias yang sudah lama kita dengar, yang juga sering kita dengar dan selalu kita dengar. Tapi barangkali cara berpikirnya adalah bahwa tidak pertama-tama ketika kita datang kepada Yesus lalu problem menjadi beres, lalu kita menjadi santai-santai, berleha-leha, enak-enak saja dalam hidup, melainkan justru kemudian
kita semakin mengenal apa yang dikehendaki oleh Allah dan semakin mengerti apa yang menjadi tugas kita pada dunia dewasa ini. Kalau dilihat dari refleksinya, alurnya adalah bahwa semakin dunia katakanlah kehilangan jati dirinya, semakin dunia berdosa, semakin dunia masuk dalam mungkin kejahatan yang sangat besar, pada saat itulah dibutuhkan rahmat yang juga semakin besar. Itu yang bisa disesuaikan dengan kata Santo Paulus, di mana dosa bertambah banyak, rahmat harus semakin melimpah. Dan di mana rahmat itu ada? Rahmat itu ada dalam gereja Katolik. Kalau dalam gereja Katolik berarti juga dalam diri kita semua yang mengaku diri sebagai orang Katolik, yang karena baptisan kita dimasukkan ke dalam persekutuan gereja Katolik. Oleh karena itu kita dipanggil untuk membawa rahmat itu. Rahmat bagi dunia yang makin lama makin berdosa. Jadi tempat yang kedua saya tampaknya juga harus bicara bahwa pada saat ini kita sedang berhadapan dengan kekuatan yang sangat besar yang mungkin tidak terlihat. Saya akan menyebutnya sebagai roh pemecah belah yang memang akan merusak banyak hal, merusak terutama relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama. Ya. Roh pemecah belah ini begitu kuat berpengaruh. Kalau rajin browsing di YouTube itu saya kira banyak sekali sekarang tulisan untuk mengatakan bahwa kita sedang berperang melawan roh pemecah belah itu. Karena apa? Karena dengan mudah kita mungkin marah, dengan mudah kita emosi, dengan mudah kita menghakimi orang lain, dengan mudah kita juga ikut arus yang misalnya membuli orang lain, menghakimi orang lain, ya mengadili orang lain dan seterusnya. Jadi memang seperti ada panggilan untuk merasa diri benar serentak dengan kemudian menghancurkan orang lain. Dan ini tidak lain adalah kerja dari roh pemecah belah itu. Dan dari kekuatan sisi manusiawi kita, saya mungkin berani katakan kita tidak akan sanggup melawannya. Karena ini bukan pekerjaan biasa. Ini adalah pekerjaan kita bersama dengan roh Tuhan sendiri. Nah, kalau hari ini kita sedang dikumpulkan ya dalam kerangka apa yang disebut atau apa yang diintensikan oleh komunitas Tritunggal Maha Kudus, barangkali kita juga mau menunjukkan bahwa roh yang kita butuhkan adalah roh pemersatu, bukan roh pemecah belah, roh yang memang mempersatukan kita sebagai orang-orang yang dipanggil untuk membawa rahmat tadi. Nah, kita belajarnya dari mana? Kita belajarnya dari komunitas ilahi, yaitu Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Karena di sanalah sebetulnya lahir seluruh kehidupan kita, dari sanalah lahir yang namanya pemersatu hidup kita, yaitu kasih Tritunggal Maha Kudus sendiri. Tapi bicara kasih Tritunggal Maha Kudus akan membawa kita sekali lagi justru ke tempat-tempat yang tidak biasa, ke tempat-tempat yang sangat sulit, ke tempat-tempat di mana kasih itu memang harus dihadirkan, rahmat pemersatu itu juga harus dihadirkan. Nah, artinya apa? Ya, tempat-tempat konflik, tempat-tempat di mana krisis tadi terjadi, di tempat di mana relasi kita sedang rusak. Seperti hari ini juga mengajak kita semua untuk semakin percaya bahwa hanya di dalam diri Sang Mesias Penyelamat ini semua dipersatukan. Karena dia sendiri menjadi mediator antara surga dan bumi, antara Allah dan manusia, antara yang Maha Kudus dengan kita yang berdosa ini, supaya kemudian sebagaimana kata Santo Paulus, hidup kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Maka mari kita semakin menimba kekuatan dari rahmat Tuhan dan juga dari sabdanya untuk memberi semangat dan kekuatan bagi hidup kita, perjuangan kita dalam melayani Allah, melayani Kristus melalui saudara-saudari dan sesama kita di dunia ini. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.